Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, teman-temanku seperjuangan yang sedang menempuh hijrah dari kegelapan menuju hijrah ke tempat yang terang benderang, yakni pengetahuan. Ketika kita sudah mulai berhijrah, ketika kita mulai meniatkan hati kita untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu di sana ada ujian, tentu di sana ada gangguan, ada hambatan, juga ada tantangan. Bisa lewat dari internal kita, juga bisa dari eksternal diri kita. Saudaraku yang kucintai, semua itu akan dirasakan. Semua itu akan merasakan. Jangankan kita, dulu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika menyampaikan Islam kepada seluruh saudara-saudara di kota Mekah khususnya, dan umumnya kepada seluruh alam, itu Rasulullah mengalami hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Itu isyarah buat kita. Dalam menuju kebaikan tentu ada sesuatu hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika Rasulullah datang ke Taif dengan harapan, kalau kita bisa menggambarkan harapan, dengan harapan Taif bisa menjadi nusrah, bisa menjadi penolong agama Allah. Namun ketika Rasulullah sampai di sana, Rasulullah bertemu dengan 3 tokoh, dan ternyata ketiga-tiganya menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Rasulullah dibilang pembohong, Rasulullah dibilang apa, bahkan Rasulullah dihina dan dicaci. Ketika baginda Rasulullah SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif. Coba bayangkan, anak-anak kota Taif membuntuti baginda Nabi SAW, lalu mengganggu Rasulullah, mencaci dan melempari Rasulullah SAW dengan batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Masya Allah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Rasulullah SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan adik-adik kita itu, beliau berdoa kepada Allah. Ini doanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Yang artinya sajalah, ya. Ya Allah, kata Rasulullah dari lisan mulianya, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang, yang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Rabb orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Kau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan. Dan dengannya
menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu kepadaku atau kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridho, tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Masya Allah. Rasulullah setelah itu berdoa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, apapun yang engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila engkau sukai, akan yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang kau inginkan, atau apapun yang engkau mau wahai Rasulullah, maka aku akan lakukan. Baginda Rasulullah SAW yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Demikianlah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menempa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Saudaraku yang kucintai, itulah perangai junjungan kita, memberikan contoh kepada kita betapa dahsyatnya perjuangan dalam mengemban agar manusia mulia, agar manusia di makom atau di derajat yang tinggi. Karena tampaknya kita sudah hina, tak mengerti aturan, tak tahu cara berjuang, tak tahu cara memperbaiki diri, bahkan tak mengenal siapa Tuhannya. Masya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah, terima kasih wahai para pejuang-pejuang agama Allah. Semoga kita digolongkan bersama orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saling berbagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengarkan mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat saudara-saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.